Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi Kompas TV. Ikatan Ahli Geologi atau IAGI Sumatera Barat mengindikasikan dua kemungkinan munculnya fenomena sinkhole di Nagari Situjuah Batua, Kabupaten 50 Kota. IAGI meminta warga tidak mendekat ke lokasi sebab potensi runtuhan susulan masih dapat terjadi di kawasan tersebut. Ketua IAGI Sumbar, Dian Hadiansyah, menyebut dalam dunia geologi, fenomena amblesan tanah atau sinkhole bukan hal baru. Fenomena ini bisa terjadi karena runtuhan yang berada di kawasan batuan kapur atau batu gamping, bahkan bisa disebabkan karena terjadinya erosi pipa. IAGI membutuhkan tim geolistrik untuk memastikan penyebab serta apa saja potensi apa yang berkemungkinan terjadi di dalam lubang tersebut. Masyarakat diminta menjauh dari lokasi sebab dikhawatirkan jika struktur batu kapur di kawasan tersebut larut akan berpotensi memunculkan runtuhan baru. Nah, kalau kemungkinan yang pertama itu merupakan fenomena yang umum ya dalam geologi, bahwa batu gamping ini berkembang semacam sungai bawah tanah berupa saluran rongga-rongga yang terbentuk akibat larutan air ya. Untuk kemungkinan yang kedua itu ada juga dari literatur yang kami miliki, itu berupa piping erosion atau berupa erosi pipa. Nah, kita harapkan tidak beramai-ramai gitu, karena kalau beramai-ramai kita khawatirnya kalau itu memang daerah kars ya, atapnya itu sudah rawan ya, sudah kurang stabil dan bisa memunculkan runtuhan baru. Munculnya sinkhole di persawahan Nagari Situjuah Batua, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat jadi sorotan. Kementerian ESDM menurunkan tim badan geologi untuk mengkaji penyebab munculnya sinkhole. Pemeriksaan awal difokuskan pada pengumpulan data soal kondisi tanah, air, dan faktor geologi lainnya. Kita akan pulang dulu Pak ya, kita pulang ke Bandung, kita analisis cepat. Ini kita di sini belum all out Pak ya, belum tuntas, maksudnya belum kita lakukan yang secara ideal. Kita hanya fokus pada kajian cepat, artinya kita fokus pada pemeriksaan cepat dulu untuk menjawab fenomena apa ini sebenarnya. Pakar Geologi Lingkungan dan Kebencanaan UGM, Dwi Korita Karnawati menjelaskan, sinkhole merupakan fenomena yang lazim dijumpai pada bentuk lahan yang berbentuk kerucut, seperti bukit serta di lapisan batu gamping. Biasanya di bawahnya itu adalah sungai-sungai bawah tanah. Jadi bukit-bukit kerucut itu terbentuk akibat pengangkatan batu gamping itu, sehingga terjadi kekar-kekar atau retakan batuan yang intensif dan terjadi pelarutan melalui retakan-retakan batuan yang intensif tadi, yang sistematis intensif. Ini pelarutan dan akhirnya terjadilah sungai-sungai bawah tanah. Awal dari sungai bawah tanah itu lubang masuk. Itu sering membentuk seperti corong, dan itulah yang dikenal sebagai sinkhole. Yang sering muncul itu ada bukit-bukit kerucut-kerucut ya, kerucut-kerucut, dan khas terbentuk di endapan atau lapisan batu gamping. Masyarakat menyebutnya batu kapur. Fenomena sinkhole atau tanah berlubang di persawahan Jorong Tepi menjadi objek wisata dadakan bagi warga. Setiap hari, warga datang melihat langsung fenomena ini. Tak hanya mengabadikan momen dengan kamera ponsel, sebagian dari mereka juga terlihat mengambil air dari sinkhole. Nah, ada tuh kok bawa pulang aja tuh kayak nurutin ibu-ibu itu aja. Kalau kata warga gimana Bu? Ya katanya mana tahu nanti ada untuk obat katanya. Gitu. Yang mengambilkan petugas tadi Bu? Iya petugas. Fenomena sinkhole tiba-tiba muncul di tengah sawah Pombatan, Jorong Tepi, Nagari Situjuah Batua, Minggu 4 Januari lalu setelah terdengar suara gemuruh. Tim ahli Badan Geologi ESDM menyebut fenomena sinkhole atau tanah berlubang lazim terjadi di Indonesia. Namun, patut dikhawatirkan jika muncul di area permukiman warga karena bisa membahayakan warga. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat.
Lantas saudara, bagaimana dampak munculnya fenomena sinkhole bagi wilayah di sekitarnya, seberapa berbahaya, dan juga apa penyebab serta apakah berpotensi kembali muncul? Kita berbincang langsung dengan PLT Kepala Pelaksana BPBD 50 Kota, Bapak Rahmadinol yang telah bergabung dengan kita semua secara daring. Bapak selamat pagi, apa kabar Bapak? Selamat pagi Pak Edwin. Selamat pagi, Bapak. Lantas ini pertanyaan dari masyarakat yang memang cukup menghebohkan gitu ya, karena memang fenomena sinkhole ini apakah memang pertama kali terjadi di wilayah ini, dan dari hasil investigasi sementara apa penyebab munculnya sinkhole ini, Bapak? Ya, makasih Pak Edwin. Jadi sinkhole ini berada di jorong tepi Nagari Situjo Batua, Kecamatan Situjo Limonagari. Terjadi pada tanggal 4 Januari kemarin, lebih kurang hampir 1 minggu. Nah, berdasarkan yang terjadi waktu itu, kami bersama jajaran Polres 50 Kota langsung berkoordinasi dan juga langsung kami di hari itu juga pada siangnya, kami langsung berkoordinasi dengan Geologi Bandung terkait dengan fenomena yang terjadi. Nah, kami pada waktu itu mengambil satu kesimpulan karena ini adalah suatu fenomena alam yang mungkin sudah biasa terjadi namun jarang terjadi. Dia biasa terjadi namun jarang, atau boleh dikatakan kejadian yang langka. Langkah pertama kami waktu itu bersama jajaran Polres Kota Payakumbuh, bagaimana kami mengamankan lokasi di sekitar sinkhole itu nanti tidak mengakibatkan atau menimbulkan korban. Jadi kami langsung mengantisipasi, dan Polres Kota Payakumbuh memberi polis land di sekitar longsoran atau di sekitar tanah yang amblas tersebut. Gitu Pak Kevin. Baik, nah ini berarti kurang lebih seminggu setelah akhirnya ada sinkhole tersebut. Memang bukan hal yang biasa, tapi memang pernah terjadi. Nah, apakah berpotensi untuk muncul di wilayah sekitarnya dengan kontur lahan yang sama, Bapak? Ya, waktu kami hari Minggu itu berkoordinasi dengan geologi, karena ini kami tahu ini akan menjadi suatu hal yang viral, maka dari keterangan geologi kami sedikit mendapat informasi secara teori, dan kalau kita lihat kejadian-kejadian seperti ini di Kecamatan Situjo Limonagari, sekitar tahun 2014 lalu juga ada suatu fenomena yang aneh, karena ada sumur masyarakat itu di Nagari, di Kecamatan Situjo Limonagari juga, itu air sumurnya yang terpaksa kami beri pipa 4 inci gitu, di Nagari Situjo Ladang Lawe. Sumur itu selalu mengeluarkan air yang sangat banyak gitu. Nah, jadi dari teori yang disampaikan dari geologi itu, kemungkinan itu adalah aliran air bawah tanah, dan dari hasil survei kemarin hari Sabtu kemarin, hari Jumat kemarin, itu memang diukur sampai ke debit air, dan debit air yang ada di sinkhole tersebut itu memang tidak besar, Pak. Sama dengan di Nagari Situjo Ladang Lawe waktu itu, sumur masyarakat yang airnya meluber selalu, yang tidak terbendung, sumurnya di bagian dapur, dan kami BPBD waktu itu sudah mengambil suatu tindakan dengan memberi paralon 6 inci untuk mengeluarkan air tersebut. Artinya, dari penjelasan geologi mungkin secara teoritis, karena terkait dengan berada di bawah kaki Gunung Sago yang katanya pada waktu dulu aktif, sekarang non aktif secara vulkanologinya dan atau aliran bawah tanah seperti yang disampaikan oleh geologi, kami meyakini juga dengan kondisi-kondisi seperti itu memang ini sudah diketahui oleh para ahli teknis. Nah, tetapi kami secara
orang yang tidak teknis, kami takut menyampaikan pada waktu itu sebelum ada pernyataan resmi dari tim geologi yang sudah kami minta surat di hari Seninnya kami bersurat dan kami sudah mengkoordinasikan lagi dan baru kami bisa terhubung di hari Kamisnya dan sudah diberi penjelasan. Nah, ini mungkin barangkali Pak, tapi kami takut memberikan penjelasan yang disampaikan oleh tim geologi itu karena yang berwenang di dalam hal ini adalah tim geologi, Pak. Gitu. Oke, baik. Bapak, kalau berbincang dan juga berkoordinasi tadi dengan tim geologi, lalu ada beberapa mungkin pihak yang terlibat di dalam penanganan dan tinjauan di sinkhole tersebut. Nah, Bapak ini terkait dengan kebersihan air. Nah, banyak masyarakat yang akhirnya mengambil air dari sana. Nah, apakah air ini aman untuk digunakan untuk keseharian gitu, atau hanya untuk irigasi sawah, Bapak? Ya, terkait dengan viralnya masyarakat mengambil air untuk dikonsumsi, kami juga kemarin sudah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan mereka juga sudah melakukan penelitian di dalam hal ini, tapi kami belum dapat laporan penelitian secara resmi dengan penjelasan teknis dari hasil uji lab yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup kemarin, Pak. Baik, berarti dan juga kami sudah memprediksi juga hal-hal ini akan dijadikan nanti oleh masyarakat sesuatu yang viral, dan mungkin barangkali dikaitkan dengan hal-hal yang lain, walaupun saat ini di tengah masyarakat sudah terjadi juga pertentangan antara kaum Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten 50 kota, Pak. baik, berarti itu yang masih ditunggu, betul ya Pak ya, penegasan sekali lagi untuk uji lab, berarti kita masih sama-sama menunggu terkait dengan hal itu. Iya, betul Pak, kita sama-sama menunggu walaupun hasil labnya kemarin sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup di grup kami, tetapi tentu saya tidak bisa menjelaskan di sini sebelum ada penjelasan resmi dari Dinas Lingkungan Hidup yang sudah melakukan uji lab. Baik, Bapak Ramadino, ini tadi Bapak sempat menyebut tentang viral. Nah, tapi bukan hanya viral yang nanti akan dibicarakan oleh masyarakat, tapi yang sudah viral sekarang, banyak masyarakat yang akhirnya berfoto gitu ya Pak di sekitar lokasi. Nah, ini mungkin bagaimana dari segi keamanan, mungkin sudah ada garis polisi tadi Bapak sebut, tapi apakah ini membuat masyarakat akhirnya menjadi sadar akan bahaya karena memang kita bisa tahu runtuhannya bisa semakin lebar. Imbauannya sebagaimana Pak, Bapak? Iya. Untuk mengantisipasi hal itu, karena dari hasil koordinasi kami, karena potensi untuk bertambahnya runtuhan atau longsoran tanah di sekitar lubang atau kemungkinan berpotensi terjadi longsor itu pasti ada, Pak. Karena dengan adanya air, luapan air itu, maka sekeliling dari lubang itu akan rentan. Jadi kami kebetulan saya juga selaku, karena jabatan saya sebetulnya adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pak. Lalu saya di PLT-kan Pak Bupati juga, jadi kalau saya BPBD, kami sudah berkoordinasi jajaran Polres bersama Satpol PP 50 Kota dan mengaktifkan kembali Linmas yang ada di Nagari untuk melakukan pengamanan, karena kami menunggu keputusan dari secara teknis dari geologi. Karena kami sudah sepakat dengan adanya hasil kajian teknis nanti dari geologi, apa-apa sikap yang harus diambil, apa-apa tindakan nanti yang akan dilakukan, itu baru kami akan mengambil suatu tindakan. Kalau sekarang, tindakan kami hanya bagaimana masyarakat tidak mendekati tempat tersebut, dan menimbulkan korban jiwa. Namun setelah ada hasil resmi dari kajian teknis geologi nanti, karena mereka saat ini betul yang disampaikan tadi, mereka sedang mengambil sampel untuk diuji berikutnya, dan mereka juga geologi belum bisa memberi pernyataan secara resmi, baru
berupa teknis. Jadi kita tunggu Pak, nanti bagaimana kelanjutan dari hasil rekomendasi geologi ini, nanti baru itu kita tindak lanjuti gitu Pak. Baik, Bapak Ramadinol, terima kasih banyak atas penjelasannya tadi Bapak. Kajian teknis masih kita akan tunggu bersama untuk nantinya menentukan tindakan apa yang harus dibuat untuk menangani fenomena sinkhole yang ada di sana. Terima kasih atas waktunya Bapak Ramadinol selaku PLT Kepala Pelaksana BPBD 50 Kota. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.